Nama saya Amara Syadira dengan NPM 140410200043. Video ini akan memperlihatkan bagaimana teknik pengambilan sampel pengenceran bertingkat, pembiakan bakteri dengan pour plate, spread plate, strike plate, dan isolasi pada media agar. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengenceran hingga mendapatkan isolat murni. Pertama, melakukan pengambilan air sampel dari air keran. Tujuan dari drain air selama 2-3 menit untuk mencuci keran dan menunggu bakteri umum melewati keran. Tujuan dari pembilasan wadah menggunakan air sampel sebanyak 3 kali adalah untuk menjamin bahwa wadah tersebut bebas dari pengaruh sampel sebelumnya. Hafsan 2014. Proses selanjutnya adalah pengenceran bertingkat. Menurut Westesen and Hurst 2009 yang dikutip oleh Yunita 2015, tujuan dari proses ini yaitu memperkecil jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama, sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1:10 sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya. Begitupun seterusnya dilakukan dari pengenceran 10⁻⁻1 hingga 10⁻⁸. Dalam setiap tabung reaksi pengenceran berisi 9 ml NaCl fisiologis yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ion mikroba. Lestari dalam Distutrisna DKK 2017. Menghomogenkan pelarutan dengan menyedot pelarut sebanyak 10 kali dengan tip yang terendam pelarut. Lalu memilih 3 tabung pengocokan terakhir untuk dijadikan isolat. Proses selanjutnya yaitu teknik menumbuhkan mikroorganisme dengan cara pour plate, yaitu mencampurkan media yang masih cair dengan stok kultur bakteri sehingga sel-sel tersebut tersebar merata dan diam dengan baik di permukaan agar atau di dalam agar. Damayanti di KK 2020. Teknik ini dan teknik yang selanjutnya akan dijelaskan termasuk ke dalam proses isolasi dan inokulasi. Isolasi yaitu memisahkan mikroba satu dengan mikroba lain yang berasal dari campuran berbagai mikroba untuk dapat mempelajari sifat biakan, morfologi, dan sifat mikroba lainnya. Sedangkan inokulasi artinya yaitu pemindahan mikroba dari suatu medium ke medium baru. Waluyo dalam Puspitasari 2012. Bila terjadi pertumbuhan bakteri akan ditandai dengan terlihatnya koloni bakteri seperti titik-titik. Selanjutnya adalah teknik spread plate, yaitu menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri di atas media yang telah padat. Damayanti DKK 2020. Metode spread plate harus menunggu agar cair hingga memadat. Meneteskan 0,1 ml biakan pada permukaan spread plate berbeda halnya dengan pour plate yang membutuhkan 1 ml biakan karena memiliki ruang yang lebih luas dalam penyebarannya sehingga diberikan lebih banyak biakan daripada spread plate. Handayani DKK 2016. Meratakan sampel dengan batang L. Jangan sampai meninggalkan sedikit pun lapisan tipis air di permukaan agar karena lapisan air ini dapat membuat pertumbuhan koloni menjadi spreader. Hafsan 2014. Bila terjadi pertumbuhan bakteri akan ditandai dengan terlihatnya koloni bakteri seperti titik-titik. Selanjutnya yaitu teknik penggoresan. Menurut Widodo dan Kusaryanti 2013, teknik isolasi bakteri dengan metode gores ini bertujuan untuk menghasilkan koloni-koloni bakteri yang terpisah dengan baik dari suspensi yang masih pekat. Teknik ini menggunakan teknik goresan sinambung. Menurut Widodo dan Kusaryanti 2013, dengan cara menggoreskan ose secara kontinu sampai setengah permukaan agar untuk mendapatkan goresan sinambung, lalu memutar 180 derajat cawan Petri tanpa memanaskan ose dan melanjutkan goresan sampai habis. Bila terjadi pertumbuhan bakteri akan ditandai dengan pertumbuhan koloni bakteri di garis yang telah dibuat. Selanjutnya dengan teknik gores garis T, yaitu membagi cawan menjadi 3 daerah bagian memakai spidol. Menurut Widodo dan Kusaryanti 2013, cara membuat garis T dalam teknik penggoresan yaitu menginokulasi daerah 1 dengan strike zigzag, lalu melanjutkan strike zigzag pada daerah 2, lalu melakukan hal yang sama pada daerah 3.
Untuk semua teknik yang menggunakan cawan Petri sebagai media agar, saat proses inkubasi harus disimpan dalam terbalik, untuk menghindari adanya tetesan air yang mungkin melekat pada dinding tutup cawan Petri. Dwi Saputro dalam Handayani 2016. Bila terjadi pertumbuhan bakteri akan ditandai dengan pertumbuhan koloni bakteri di garis yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu dengan garis kuadran, membagi cawan menjadi 4 daerah memakai spidol. Dalam melakukan proses isolasi dan inokulasi mikroba diperlukan teknik aseptis, yaitu sistem cara bekerja yang menjaga sterilitas untuk mencegah kontaminasi terhadap kultur mikroorganisme yang diinginkan, dengan cara membakar mulut atau tepi alat yang digunakan. Hafsan 2014. Menurut Widodo dan Kusaryanti 2013, cara membuat goresan di garis kuadran ini yaitu menginokulasikan daerah 1 dengan strik zigzag. Daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih mengandung banyak sel mikroba. Lalu melanjutkan goresan dengan memotongkan atau menghilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit pada daerah 2. Lalu melakukan hal yang sama pada daerah 3 dan 4. Bila terjadi pertumbuhan bakteri akan ditandai dengan pertumbuhan koloni bakteri di garis yang telah dibuat. Selanjutnya adalah penumbuhan mikroba di dalam agar miring. Menurut Goffard 2012, koloni murni yang didapat dari media umum lalu diinokulasikan pada medium agar miring untuk mendapatkan isolat murni, yaitu dengan cara menggoreskan kawat OC pada permukaan agar miring secara zigzag. Mengecek media setelah selesai diinkubasi. Bila terjadi pertumbuhan bakteri akan ditandai dengan penebalan pada garis zigzag. Bentuk dan warnanya bergantung pada jenis bakteri, ada yang putih, kuning jeruk, kuning emas, dan lain-lain.